Ya setelah Liga Inggris, klub-klub Inggris, dan kemarin gue posting Barca Real Madrid, sekarang giliran Itali. Gue sebenarnya cuma mau bahas dua klub, yaitu Inter dan Juve, karena menurut gue kedua tim ini di musim depan akan memiliki peluang sangat besar untuk menjadi calon juara. Juve kita tahu semualah, orang yang nggak suka Serie A pun tahu Juve performanya 10 tahun terakhir seperti apa, 8 kali juara dan lain-lain. Oke. Cuman yang jadi masalah, yang membuat mereka sedikit frustrasi itu kan kenapa mereka tidak bisa kembali menjadi juara Champions League. Sudah sempat 2 kali masuk final berapa tahun terakhir, tapi kalah. Oke. Kalau gue bilang banyak faktor yang membuat Juve kalah. Salah satu yaitu perlawanan di Serie A itu bisa dibilang rendah. Kita tahu bahwa di 2 kali Champions League aja kalah lawan Madrid, kalah lawan Barcelona, 2 dari Spanyol. Terus kedua, di samping Serie A sangat rendah untuk Big Four ya, perlawanannya ibarat Juve merem juga juara lah. Tapi tahun ini mereka bisa dibilang rada terseok-seok. Walaupun tahun sempat, kalau nggak salah 2 tahun yang lalu, Napoli ranking 1 terus. Cuman dari sisi permainan Juve memang tetap bagus, jauh lebih bagus. Maka dari itu di tahun itu layak Juve menjadi juara. Kalau kita lihat tahun ini di bawah Sarri, Sarri gue merasa belum dapat apa yang dia inginkan. Bermain kompak, tidak tergantung oleh 1-2 pemain. Maka dari itu terutama di lini tengah dia seringkali rombak karena belum mendapatkan apa yang dia inginkan, sehingga kekompakan permainan dari sisi tengah dan depan itu masih rada blur. Maka dari itu Juve ya bisa bilang terseok-seok, sangat sulit, nggak selalu main bagus juga. Oke. Nah, apa yang harus dilakukan oleh Juve tahun depan agar bisa kembali lagi? Yang jelas perubahan pemain itu pasti. Tapi walaupun mereka punya pelatih baru, mereka sebenarnya harus belajar juga bahwa kalau mindsetnya sudah ke Eropa ya, tim yang juara itu nyaris nggak ada ya, bukan nggak ada, nyaris nggak ada tim yang bertahan. Kalau kita lihat paling bagus itu yang gue inget lawan Madrid. Kenapa gue inget? Karena kita nobar bareng net ESPN FC, anak-anak net nobar di daerah Kuningan. Kita nonton itu, si siapa namanya, UK itu kan fans beratnya Juve, dia nonton. Babak pertama itu Madrid diobok-obok, asli diobok-obok. Harusnya 2-0 bisa untuk Juve, harusnya. Madrid itu beruntung banget. Babak kedua berubah 180 derajat. Akhirnya berapa skor? 4-1 nggak salah. Banyak lawan dikit lah. Dan layak kalah. Murni berdasarkan babak kedua. Oke. Kenapa? Jawabannya is very simple. Di babak pertama jarak pemain depan dan pemain tengah itu rapet, sehingga Madrid kewalahan. Di babak kedua jarak pemain tengah dan pemain belakang yang rapet. Nah, pemain ke depannya itu ada gap yang cukup jauh, 15 meteran, 20 meteran, sehingga membuat pemain depan seolah-olah harus mengandalkan skill dan sulit untuk menebus defense-nya Madrid, dan itu dimanfaatkan. Lu kalau kasih ruang Madrid untuk bermain, apalagi Ronaldo masih main di situ lagi top-topnya, ya diobok-obok. Dan ini seringkali dilakukan Allegri, yaitu cenderung bermain lebih bertahan. Ini yang harus ini kedua kalinya lawan Barca pun ceritanya nggak jauh beda lah. Ini harus dirubah oleh pelatih yang ingin memegang Juve. Mereka memiliki segalanya untuk bisa ngepres, bermain menyerang dari menit awal sampai menit akhir. Tapi lu butuh pelatih yang berani melakukan itu. Makanya gue nggak pernah impress dengan yang namanya Allegri itu.
Ya kenapa dia juara-juara, gue rasa karena kompetitornya terutama AC Milan dan Inter Milan itu nggak konsisten banget, jeblok banget. Maka dari itu Juve malah dapat perlawanan dari Napoli. Juve merem juara 8 kali beruntun. Nah sekarang kan sudah sedikit berubah, target itu bukan Serie A lagi. Serie A tahun ini kalau gue bilang juga juara lagi. Tahun depan gue lihat Inter akan bangkit. Tapi anyway, target mereka kan Champions League, makanya Ronaldo datang. Tapi mereka lupa, Ronaldo sekarang ini bukan Ronaldo kayak dulu lagi waktu dia di Madrid. Ronaldo waktu di Madrid itu kompak satu tim, sangat tahu apa yang mereka lakukan. Satu ke arah kiri, satu nutup ruangan, satu ke arah kanan, mengandalkan skill bola atas, bola bawah, bla 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 bla, semua bisa. Tapi Ronaldo di sini itu seringkali nggak didukung dapat bola dari tengah yang bagus atau dari sayap, kerjasama dengan, kalau dia seandainya main dari sayap kiri, kerjasama dengan di Higuain nggak selalu lancar. Kadang dia bermain sebagai striker, jadi repot juga untuk bisa berharap bahwa Ronaldo bisa membawa Juve. Bukannya nggak bisa, tapi kalau gue bilang sih sangat sulit ya. Dan itu Sarri harus bisa merubah dengan menggantikan satu strategi, bisa dirubah sesuai dengan kapasitas pemainnya. Gue tetap percaya terhadap Sarri bahwa dia adalah orang yang cocok. Cuman waktu yang berbicara, mungkin gue salah, nggak tahu. Tapi dari sisi strategi Sarri harusnya bisa, dan Sarri bisa melakukan itu. Bisa lebih variatif lagi, karena gue lihat Sarri salah satu pelatih Italia, gue nggak begitu impress dengan pelatih Italia yang sekarang ya, bukan dulu. Sarri adalah salah satu pelatih Italia yang cukup bagus dari sisi strategi, dari sisi membangun serangan, dari sisi defense maupun attacking. Dan tambah lama kan namanya Higuain dan Ronaldo kan tambah tua. Dybala bagus, cuman ya gitu, nggak konsisten. Oke. Coba kita lihat line up-nya kira-kira siapa. Kiper. Nah, ini juga salah satu faktor, kiper. Gue prefer Buffon yang umurnya udah 42 daripada Szczęsny yang baru 29. Oke. Buffon sebagai pelapis untuk gue masih bisa, pelapis ya. Tapi kiper utama for sure dia harus beli baru, for sure. Siapa yang cocok yang bisa memenangkan? Kalau gue bilang Jan Oblak, karena kalau lu bicara Alisson nggak realistis, lu bicara Ter Stegen nggak realistis, tapi Courtois pun nggak realistis. Tapi Jan Oblak masih bisa dibeli oleh Juve. Oke. Jan Oblak kiper pertama, kiper kedua bisa Buffon, bisa Szczęsny. Kita lihat di lini belakang. Lini belakang banyak banget center backnya. De Ligt, Demiral, Bonucci, Rugani, Chiellini. Oke, Chiellini bisa dibilang mau pensiun lah. At least ada 4 untuk 2 posisi, which is enough, cukup bisa untuk rotasi dan lain-lainnya. Kita lihat di back kiri, praktis hanya ada Alexandro. Artinya harus beli back kiri yang memadai. Alexandro pun bukan pemain yang top banget. Oke. Back kiri harus dibeli. Back kanan Danilo Di Siglio. Bahkan akhir-akhir gue sempat nonton berapa kali si Cuadrado ya, siapa itu namanya, coba let me check. Cuadrado ini dipasang sebagai back kanan karena dia membantu serangan. Kalau back kanan sih ya gue nggak begitu impress dengan Danilo dan Di Siglio ya, karena mereka selalu bergantian. Ya 50-50 lah untuk dibeli pemain baru atau enggak. Tapi at least kalau seandainya bisa dijual, mending gue jual, datengin salah satu dijual. Danilo untuk gue sih nggak banget. Siglio bisa jadi cadangan lah. Datengin real back kanan yang baru. Oke. Kita lihat di tengah. Pjanic untuk gue sudah habis. Gue berapa kali nonton
lini tengah yang main Pjanic, Matuidi sama Khedira kalau nggak salah. Matuidi, Khedira. Enggak, Bentancur. Tiga ini sempat berapa kali Bentancur, Pjanic, Matuidi dipertahankan sebagai starter di lini tengah. Itu mainnya luar biasa. Tapi setelah berapa match jeblok lagi, dirombak lagi. Pjanic untuk gue dia sudah terbukti bahwa dia tidak bisa mengangkat Juve ke level yang diinginkan. Pjanic jual, mumpung masih ada harganya. Bentancur 22 tahun masih muda, bisa dipertahankan. Bentancur bertahankan. Ramsey untuk gue, feeling gue dijual. Dia hanya diambil karena gratis saja. Rabiot, Ramsey jual, Rabiot bisa dipertahankan. Matuidi ketuaan. Untuk cadangan, oke, Serie A 33 ya masih bisa lah. Khedira 33 tahun katanya mau dijual juga. Dalam arti lu hanya punya praktis 2 pemain tengah yang bisa lu pertahankan, kecuali lu pasang Cuadrado sebagai sayap. Kalau main 3-4-3 sebagai sayap, tapi you still need satu satu DM, satu gelandang kreatif, dan kalau bisa winger. At least 3 midfielder itu harus didatangkan. Oke. Kenapa 3 midfielder? Karena untuk gue permainan Sarri itu jantungnya di lini tengah. Lini tengah itu sangat penting untuk menyuplai pemain lini depan. Kalau kita lihat di depan, Ronaldo masih bisa 35 tahun. Asal jangan suruh ikut defense saja masih bisa. Bernardeschi kebanyakan lari-lari doang. Kadang main bagus banget, kadang hancur-hancuran. Sering kali juga diganti sama Sarri. Untuk gue Bernardeschi. Douglas Costa bisa berpertahankan. Cuadrado sebenarnya untuk gue enggak juga. Untuk cadangan oke, Dybala oke, Higuain masih oke. Jadi sebenarnya lini depan sih enggak terlalu penting ya. Mungkin winger kiri yang dibutuhkan, yang bisa memperkuat agar pelapisnya lebih bagus. Kalau winger kanan ada Cuadrado, ada Douglas Costa, Bernardeschi juga bisa, kadang dia main di tengah, tapi winger kirinya agak kurang. Walaupun Ronaldo sering main di situ, tapi kalau dia kegeser ya itu yang agak ribet. Jadi untuk pemain depan, terutama winger kiri yang harus didatangkan. Striker, gue rasa Ronaldo, Higuain, Dybala cukup lah. Oke, kalau seandainya Sarri berani bermain menyerang dengan tim kualitas pemain yang dia miliki, dengan mendatangkan 3-4 pemain tengah, sayap kanan dan winger kiri, gue rasa Juve bisa bisa bersaing untuk di papan atas Champions League, karena itu tujuannya, bukan Serie A.